Pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan dalam mengelola krisis saat ini antara urusan kesehatan dan juga ekonomi harus tetap seimbang agar semua dapat dikerjakan bersamaan. Lantas bagaimana menyeimbangkan antara urusan ekonomi dan juga kesehatan ini? Perlukah pemerintah akhirnya membentuk gugus tugas ekonomi sendiri? Langsung saja kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom bersama Ekonom Universitas Indonesia, Ari Kunchoro, dan juga Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono. Saya akan menyapa dua narasumber saya pada hari ini, Pak Ari dan juga Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore. Mungkin saya ke Pak Ari dulu ya untuk bicara soal apa yang tadi sempat kita tayangkan, pernyataan Presiden yang sangat kecewa terhadap bagaimana penyerapan dana penanganan COVID-19 ini yang ternyata tidak 100% realisasinya bisa sampai ke masyarakat dalam waktu rentang 3 bulan ini. Ini sebenarnya kalau menurut analisa Anda sendiri, antara manajemen krisis dan juga kesehatan dan juga krisis ekonomi di Indonesia, sudah separah apakah warningnya saat ini? Jadi kalau kita lihat ya, ramalan ekonomi dari lembaga-lembaga internasional itu diralat dan rame-rame meralat ya. Kita lihat bahwa Bank Dunia yang tadinya meramal 0%, sekarang itu menurunkan menjadi minus 3,4 kalau PSBB itu 4 bulan. Kemudian OECD dia bilang untuk Indonesia antara minus 2,9 sampai 3,9. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa mereka itu tadinya juga tidak terlalu mengerti krisisnya ini seperti apa. Berlainan dengan krisis yang sebelumnya, krisis pandemi ini pencegahannya mengharuskan memisahkan antara orang yang melakukan transaksi membeli dengan produsen, ya, karena kalau mereka bertemu itu akan terjadi penularan. Nah, ini sama sekali berlawanan dengan logika ekonomi bahwa permintaan dan produksi itu harus bertemu di pasar, ya. Nah, inilah yang menjadi komplikasi di sini. Kalau tidak bertemu itu alternatifnya apa? Di sini jelas bahwa kalau kesehatan hanya memikirkan bahwa ini tidak perlu bertemu, yang pasti ekonomi akan mati. Dan kalau ekonomi mati, tidak ada pembiayaan untuk kesehatan. Nah, tetapi kalau ekonominya bertemu, tentunya akan opportunity. Ya, jadi ini ada alternatifnya. Pertama adalah dengan menggunakan online. Ya, jadi ini menggunakan teknologi. Tapi ini pun tidak cukup. Jadi yang harus dilakukan itu adalah yang konsumen itu melakukan prosedur standar COVID, ya, pencegahan COVID, ya. Sementara yang produsen itu juga melakukan hal yang sama, sehingga yang terjadi adalah transaksi bisa berjalan, ya, tetapi penularannya itu adalah minimum. Ya, contoh misalnya adalah kalau kita ke mall, mallnya dibatasi, ya, jumlahnya dan kita memakai masker, ya. Kemudian misalnya kalau transportasi misalnya jumlah kapasitasnya dikurangi maksimum 70% dan di dalamnya pakai masker. Dan ini sudah dilakukan di negara-negara maju, ya. Bahkan di Amerika Serikat, ya, itu kalau pesawat kalau ingin ke toilet itu harus mengacungkan tangan supaya tidak tubrukan tuh ya di tengah-tengah gang. Jadi ini memerlukan kreativitas, ya. Jadi baik dari sisi ekonomi maupun sisi kesehatan ini harus duduk bersama, bertemu, menemukan cara yang paling tepat untuk menemukannya. Nah, perkara nanti menyelesaikannya memang harus sabar, ya. Ini adalah suatu maraton boleh dikatakan. Jadi kalau perekonomian dibuka, ya, kemudian ada kenaikan, itu bisa dipertimbangkan untuk kemudian diketatkan lagi. Nah, kalau terlalu ketat bisa dipertimbangkan untuk dilonggarkan lagi. Jadi ini seperti buka dan tutup lalu lintas di puncak sebenarnya, ya. Jadi harus sabar sampai nanti ditemukan obat atau vaksin. Ya, sampai sekarang ini belum ada. Jadi satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah containment. Ya, jadi yang disampaikan Bapak Presiden tadi adalah sebenarnya adalah kita bisa melakukannya, hanya saja caranya itu sekarang beda. Ya. Makanya ada istilah kenormalan baru yang sebenarnya itu harus diterjemahkan lagi. Salah satu yang penting adalah budaya. Ya, kita lihat ya bahwa kalau di Indonesia itu sudah banyak lihat orang memakai masker. Tapi kalau di luar negeri memakai masker itu adalah budaya. Jadi kita lihat di Amerika itu salah satu kesulitannya adalah meyakinkan orang untuk memakai masker, ya.
Bahkan memakai masker itu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Loh, kalau kita nggak mau gimana? Nah, saya rasa ini perlu juga ya pakar-pakar budaya, tokoh-tokoh masyarakat melakukan contoh ya sebagai tokoh panutan, bagaimana mereka merubah tata cara yang hidup sebelumnya menjadi tata cara yang baru. Kemudian kebiasaan-kebiasaan misalnya cuci tangan, kemudian kalau bersih kita harus menggunakan tangan, kemudian menjaga jarak, itu semua saya rasa diperlukan. Pak Ari, Baru maaf kemudian saya potong. bisa kita lihat ya bahwa nanti perekonomian dan kesehatan bisa berjalan bersama-sama. Tapi ini juga harus diamati terus. Makanya perlu indikator, baik indikator ekonomi maupun indikator kesehatan itu harus ada di dalam satu dashboard. Ya. Jadi kita bisa melihat dan melakukan intervensi apapun juga itu ada terjadi ketidakseimbangan. Ya, Pak Ari, ini tadi kan kita bicara soal manajemen krisis dan juga manajemen ekonomi begitu. Manajemen krisis menghadapi kesehatan dan juga manajemen krisis ekonomi. Dua hal yang menjadi saudara kembarnya begitu. Ketika misalnya dilakukan lockdown, maka ekonominya akan meringis begitu. Nah, dengan kondisi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan ditemukannya vaksin, apakah perlu untuk dibentuk sebuah satuan gugus tugas sendiri untuk tim ekonomi? Perlukah itu? Sepentingkah dan segentingkah itu Indonesia melakukannya? Saya rasa ini sudah kelihatan ya di satuan gugus tugas COVID ya. Dan kita lihat bahwa di situ ada yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada dari kedokteran, dan juga ada dari sosioekonomi. Yang penting ini sebenarnya adalah kebijakan di lapangan, menerjemahkannya kepada pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah itu bisa melakukannya, menjelaskannya kepada masyarakat ya. Karena masyarakat itu berbeda tanggapannya tentang bagaimana untuk bisa menerima nasihat-nasihat tersebut. Misalnya untuk pasar tradisional ya. Mungkin kita harus kembali lagi ke konsep seperti dulu ya. Dulu itu ada pasar Senen, ada pasar Rebo, ada pasar Jumat. Jadi ada hari pasaran. Jadi tidak setiap hari buka. Nah, konsep ini bisa ditiru misalnya ganjil genap ya. Kemudian jadi menurut Anda ini tidak perlu, juga, Pak Ari, jadi tidak perlu ada gugus tugas ekonomi. Dan mengenai gugus tugas ekonomi, saya rasa ini sudah ada ya, ada program ekonomi nasional segala macam. Mereka itu habitat ya, jadi sudah dilakukan. Tapi yang penting ini adalah gugus tugas yang memberikan semacam panduan kepada pemerintah daerah bagaimana melaksanakannya di lapangan. Karena yang diperlukan adalah satu keseimbangan. Tim COVID ini diperkuat saja dengan orang yang bisa mengerti bagaimana perilaku sosio-ekonomi dari masyarakat. Baik, oke. Saya menangkap bahwa tidak diperlukan adanya gugus tugas khusus untuk ekonomi, begitu ya Pak Ari ya. Saya mungkin ke Pak Iwan. Nanti kalau ada dua gugus tugas, itu kembali nanti adalah masalah koordinasi. Oke, berarti sudah cukup gugus tugas yang sekarang karena sudah ada berbagai profesi di sana, berbagai sektor di sana, begitu ya. Mungkin saya ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, kalau dari kacamata pengusaha sendiri seperti apa? Perlukah adanya gugus tugas untuk ekonomi dalam kondisi pandemi ini? Sebenarnya kan secara kelembagaan ya kan itu sudah ada kementerian yang banyak ya. Dan sekarang ini saya kira semua lembaga, semua kementerian itu kan ngurusin COVID ya. Ada Menko. Menko itu punya kekuasaan yang besar sekali karena dia bisa mengkoordinir seluruh menteri. Nah, gugus tugas juga perlu sih sebenarnya. Tetapi kan belum tentu nanti dia punya wibawa dan kekuasaan sebagaimana sekarang ada di tangan para menteri. Jadi kalau para menteri itu kemudian bekerja dengan baik di bawah koordinasi Menko, ya itu sudah bisa diandalkan gitu ya. Nanti kita perlu gugus tugas lagi, baru lagi, kemudian belajar lagi dan sebagainya. Ini juga perlu dipertimbangkan ya. Yang penting adalah melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan di situ ya. Jadi orang-orang yang memang menjadi orang yang berkaitan langsung. Katakan itu unsur pengusaha, ya, unsur karyawan, ya, unsur masyarakat secara keseluruhan itu harus dilibatkan supaya nanti kalau mengeluarkan satu kebijakan, mengeluarkan satu petunjuk
itu bisa dijalankan di lapangan. Ya. Jangan sampai misalnya banyak sekarang cuklak dan kemudian juga protokol yang tidak sepenuhnya dibahas dengan para stakeholder, ya, sehingga ketika di lapangan itu menjadi sulit untuk dilaksanakan. Saya sering mengikuti misalnya pertemuan-pertemuan ya melalui Zoom seperti ini, tetapi kadang-kadang terkesan itu hanya sebagai stempel ya, bahwa kita sudah diajak bicara. Sebenarnya kalau kita bisa efektifkan sistem birokrasi dan kelembagaan yang ada, itu tentu akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena sebenarnya ekonomi kita itu sudah dalam kondisi yang sulit. Pengusaha beberapa waktu lalu mengatakan mampu bertahan selama 3 bulan, yaitu sampai bulan Juni. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum sampai akhir Juni, ini cash flow dari pengusaha sudah kering. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan. Oleh karena itulah memang masalah pandemi corona ini sangat berat kondisi di lapangan. Saya khawatir ya dari bencana kesehatan yang sekarang sudah berubah menjadi krisis ekonomi, ini akan diikuti dengan bencana kelaparan. Kenapa demikian? Karena pertama ya daya beli masyarakat sudah turun. Saya kira kalau Presiden Jokowi mengatakan katakan anggaran kesehatan baru 1,53%, itu sungguh sangat menyedihkan gitu. Dikala kita memang sangat kering dari sisi daya beli ya, tetapi anggaran yang ada tidak dikeluarkan. Kalau daya beli ini turun, kemudian katakan untuk sektor pangan, saya bicara soal kelaparan, maka kemudian petani itu mengurangi produksinya. Karena apa? Karena tidak ada restoran yang buka, tidak ada hotel yang beli, catering juga tidak jalan, rumah makan juga pada tutup. Akhirnya permintaan terhadap pangan itu turun. Nah, turun seperti bagaimana kita lihat pada kasus ayam misalnya, itu kemudian direspon oleh peternak, dalam hal ini petani, dengan cara mengurangi produksinya. Nah, kalau produksi ini turun pada gilirannya, ya kita akan kekurangan suplai pangan. Padahal negara-negara lain itu sekarang sudah melakukan moratorium untuk menghentikan ekspor pangan kepada kita. Nah, kalau ini sampai terjadi, ya sekarang ini ayam misalnya, ya dulunya kan harga jatuh sampai 5.000, 8.000 gitu. Sekarang melonjak ya, karena jatuh, peternaknya mengurangi produksi, akhirnya harganya melonjak, sekarang 3 kali lipatnya. Kalau sampai kita terjadi bencana kelaparan semacam itu karena pangan tidak tersedia, ini sungguh nanti akan menimbulkan persoalan yang sangat serius. Karena di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Sekarang itu tingkat kelaparan, kalau tahun lalu sekitar 135 juta orang seluruh dunia. Baik, Pak sekarang Iwan. ini meningkat. Menurut perhitungan dari FAO, itu sekarang 265, hampir 2 kali lipatnya. Baik. Jangan sampai bencana ini masuk ke kita juga. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Iwan. Saya terpaksa potong dulu karena kita harus jeda sebentar. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda berikut ini.